Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Mardianto Hamid kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Kali ini Dialog Legislasi secara khusus mengangkat tema tata perparkiran di Kota Makassar. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Makassar adalah hub kawasan timur Indonesia, bukan hanya sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, tetapi menjadi pintu masuk dan keluarnya untuk kawasan timur Indonesia. Di Makassar merupakan salah satu jendela bagi kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, tata perparkiran dan segala macamnya termasuk tata ruang harus bersih dari kesemrautan. Tetapi beberapa waktu belakangan ini Makassar menjadi sorotan di beberapa aspek, termasuk di soal perparkiran. Banyak bahu jalan dijadikan sebagai lahan parkir liar, termasuk di jalan-jalan protokol, seperti misalnya di Jalan Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, dan beberapa titik lainnya. Lantas bagaimana sebetulnya pemerintah dalam hal ini PD Parkir menyikapi persoalan perparkiran liar di Kota Makassar dan juga pengawasannya dari DPR? Kita akan membahasnya secara khusus dalam dialog legislasi bersama dua narasumber kita pada hari ini. Ada Pak Wahab Tahir dari DPRD Kota Makassar dari fraksi Partai Golkar. Apa kabar Pak Wahab? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada Bung Christopher Apiari, Direktur Operasional PD Parkir Makassar Raya. Apa kabar? Alhamdulillah, Pak, kabar baik. Terima kasih. Saya ingin ke Pak Wahab terlebih dahulu. Pak Wahab, di Makassar ini ada banyak sekali titik yang kemudian dijadikan sebagai lokasi tempat untuk meraup keuntungan dari oknum-oknum tertentu, terutama di jalan-jalan, di bahu jalan itu, untuk meraup keuntungan lebih dengan menjadikannya sebagai tempat parkir liar. Gimana tanggapan Anda? Ya, saya harus bicara dulu asal muasalnya kan. Ya. Kompleksitas kota metropolitan ya salah satu dampak negatifnya seperti itu. Ada lahan yang kemudian diperebutkan oleh oknum tertentu. Itu kan berpulang ke kita semua, ke pemerintah. Pemerintah itu, PD Parkir itu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menertibkan orang. Kan seperti itu. Jadi kita tidak boleh menyerah terhadap perilaku tadi. Dan teman-teman perusahaan daerah PD Parkir diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menertibkan. Silakan lakukan penertiban. Posisi DPR membackup saja. Karena kan tidak bisa dipungkiri juga dalam tanda petik ada permainan dari beberapa gelintir orang yang mencoba mencari keuntungan dari pemampatan lahan. Coba misalnya, fasilitas pasus kita manfaatkan misalkan untuk penyandang disabilitas, pejalan kaki atau orang yang lagi olahraga, tapi kemudian dimanfaatkan menjadi sarana menarik keuntungan secara ekonomi, lahan parkir dan sebagainya. Akhirnya bagi semerawut kota kita. Kalau kita bicara soal pengembangan rencana tata ruang kota wilayah Kota Makassar, saya mantan ketua Pansus, jelas sekali kok pengembangan Kota Makassar ini. Sehingga ya berpulang ke kita, DPR, pemerintah, mari dong kita dulu sama-sama gitu. Ini PD Parkir, perusahaan PD Parkir ini punya prospek yang besar dan memberikan kontribusi kepada pembangunan kita melalui PAD. Tetapi kita duduk bersama dulu, mendudukkan persoalannya, memecahkan substansi masalahnya. Karena teman-teman Pusda itu butuh backup dari kita. Jangan kemudian peran kita itu berseberangan dengan mereka, ya kerepotan mereka kan. Sementara dalam perilaku masyarakat metropolitan tidak bisa ditafikan ada peran oknum yang memainkan itu untuk mencari keuntungan secara personalis. Kalau DPR maju membackup teman-teman perusahaan daerah, ngeri lah orang-orang itu. Jadi saya pikir silakan Anda bekerja, posisi DPR membackup Anda gitu. Karena ingat, tanggung jawab besar dari perusahaan daerah, kalau ini ada perusahaan milik pemerintah kota yang kemudian Anda diberikan kewenangan mengelolanya, adalah berkontribusi terhadap PAD kita. Itu poin pertama. Poin kedua adalah peningkatan kualitas. Apa peningkatan kualitas? Tidak menimbulkan kesemrutan, tidak ada kompromi. Coba contoh misalkan ada jalan jalan yang paling berpotensi sumber pendapatan parkir itu dua di timur kota, itu namanya Boulevard dan Pengayoman. Tapi kan semarut sekali. Nah, pertanyaan tantangannya kepada PD Parkir, Anda mau tertibkan tidak semeraut, tetapi dia punya kontribusi besar terhadap PAD. Jawabannya ke mereka kan, posisi DPR kita backup. Kalau ada apa-apa lapor ke kita. Kita rame-rame dan hajar mereka kan, seperti itu. Ya kira-kira gitu. Jadi sinergitas DPR, pemerintah kota dalam ini posisi Pusda tidak dalam posisi berhadapan-hadapan, tapi bergandengan tangan untuk menata kelola kembali parkir kita yang kemudian punya manfaat besar terhadap PAD kita. Termasuk soal ketertiban umum. Kalau parkir semeraut kan mengganggu ketertiban umum. Gitu. Oleh karena itu ya peran itu
Pak Wahab, kira-kira wajibkah seseorang yang memarkir kendaraannya di fasilitas umum ini, kemudian ini kita tidak diberi karcis, namun kita harus membayar? Itu gimana kalau Anda melihat sebagai wakil rakyat? Ya kan, harusnya kan seperti ini. Dalam tata kelola keuangan negara ada prinsip akuntabilitas. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas layanan kita kepada masyarakat yang memberikan karcis kan. Ini prinsip akuntabel dalam sebuah mekanisme keuangan. Bagaimana bisa akuntabilitas kalau prosesnya itu kemudian kayak di bawah tangan kan seperti itu, akhirnya tidak menyelesaikan masalah. Kalau saya boleh tetap pakai karcis, tertibkan para jukir, kemudian kita duduk bersama dengan mereka seluruh stakeholder yang ada, ini yang baik untuk Makassar ini. Kita tidak ganggu pendapatan kalian, kita tidak ganggu kerja kalian. Kalian punya kewajiban para jukir memberi kontribusi kepada pemerintah lewat perusahaan daerah, PD Parkir, tapi juga Anda harus menjaga ketertiban umum. Ingat, orang yang melanggar ketertiban umum berpotensi dikenakan sanksi pidana. Makanya kita dorong PD Parkir pakai itu pasal pidana yang mengganggu ketertiban umum. Masa kau merampas haknya orang? Begitu. Kecuali pada kasus-kasus tertentu, acara-acara tertentu. Misalkan ada kan kalau tidak salah di parkir itu namanya kegiatan tertentu, itu boleh saja, itu kan tidak lama. Tapi kalau kayak yang ada di Pengayoman, kayak ada boleh park, itu kan aduh sangat mengganggu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahab. Saya ingin ke Bung Christopher Aviari. Selamat untuk pelantikan Anda yang baru saja dilakukan baru-baru ini. Ini tentu menjadi tantangan buat Bung Christopher karena ini adalah jabatan yang baru diemban, kemudian ada persoalan pelik yang harus diselesaikan. Kalau dari Anda sendiri dan juga jajaran di PD Parkir, seperti apa Anda melihat perparkiran kita, terutama mengatur parkir liar yang menggunakan badan jalan? Terima kasih sebelumnya. Memang ini sebuah tantangan besar buat kami ya, dari jajaran direksi PD Parkir yang ada saat ini. Memang kalau dihitung jari baru hitungan minggu kami bertugas seperti ini. Tetapi alhamdulillah karena memang beberapa jajaran direksi kami ini memang sudah punya latar belakang sama-sama banyak di bidang parkir. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Wahab tadi, beliau juga sebenarnya beliau sebagai anggota dewan aja sudah bisa melihat sebenarnya sebagian besar apa masalah pelik yang dipunya oleh PD Parkir saat ini. Beliau sudah paparkan tadi seperti itu, dan memang kami pertama-tama untuk masuk ini selain memang juga bagaimana memajukan PD Parkir ini, kita harus mampu identifikasi permasalahan yang ada dulu sekarang ini Pak Wahab. Sekarang ini pemerintah sebenarnya sudah sangat berada dalam posisi yang mendukung kami. Apalagi sekarang sudah ada Perda tentang PD Parkir Makassar Raya. Nah, dulu kita masih pakai tentang Perda 2006 tentang pengelolaan. Sekarang sudah ada Perda baru yang memang di dalamnya bukan lagi tentang mengelola saja, tetapi menentukan, mengawasi, bahkan penertiban dan penindakan seperti itu. Tugas dan fungsinya sudah jelas. Ini mudah-mudahan menjadi modal besar buat kita melakukan alat-alat atau tindakan-tindakan penindakan dan penertiban ke depan. Adakah pemetaan-pemetaan yang sudah dilakukan oleh jajaran direksi yang baru dilantik di mana-mana saja tempat yang kira-kira sudah di senter-senter? Nah, ini yang akan ditertibkan terlebih dahulu atau di mana gitu? Ya, untuk sekarang ini data yang kami punya tadi kemarin masuk, yang kami lihat di dalam PD Parkir, luas atau peta pemarkiran di Kota Makassar ini dibagi 22 wilayah oleh jajaran direksi sebelumnya. Oleh saya minta dengan seluruh direksi disimpelkan, disederhanakan menjadi 14 kecamatan agar gampang mudah dalam pemetaan, evaluasi, monitoring dan potensi pendapatan yang ada. Karena jujur saja pendataan yang kita gunakan untuk penentuan berapa nilai parkir, pendapatan parkir dari satu titik yang ada di Kota Makassar ini, kita masih menggunakan data 10 tahun yang lalu, Pak. Tidak pernah dilaksanakan uji petik secara menyeluruh di 1.400 titik parkir yang terdaftar di kami saat ini. Selama ini uji petik selalu dilaksanakan pada daerah-daerah yang kasat mata kelihatan rame, yang kelihatan basah dan tanda kutip ya, boulevard dan lain-lain gitu. Tetapi sebenarnya banyak potensi-potensi lain yang sampai saat ini kita tidak pernah
sentuh atau tidak pernah mengalami peningkatan di titik itu. Bahkan sampai saat ini masih ada satu titik di Kota Makassar yang kita hanya terima 10.000 per hari, targetnya 20.000 per hari. Kami bedah kemarin, kenapa ini hanya 10.000? Apa masih ada sekarang seperti di Makassar ini pendapatan setoran hanya bisa 10.000, 20.000? Dia bilang, ya tidak ada data, Pak. Data ini masih dipakai 10 tahun yang lalu, dia bilang. Jadi memang salah satu program kita Pak Wahab dan dari PD Parkir ini kita akan melaksanakan uji petik. Uji petik ini sebagai modal dasar buat kami juga ke depan bahwa sebenarnya potensi pendapatan parkir di 1.400 titik yang ada di Kota Makassar ini seperti ini. Apakah masih ada penambahan titik yang baru yang lain? Nanti di uji petik itu akan kita lihat. Karena ya banyak juga titik-titik minta maaf ini tuh dalam tanda kutip yang tidak terdaftar. Titik-titik parkir yang tanda kutip selama ini tidak dimasukkan sebagai dalam titik dalam data kita. Ya, baik itu yang dikuasai oleh pribadi, kelompok, bahkan mungkin oknum-oknum tertentu yang berseragam. Nah, seperti itu. Saya menangkapnya seperti itu. Saya ingin ke Pak Wahab. Adakah kemungkinan kebocoran yang terjadi dan harapan Pak Wahab untuk jajaran direksi yang baru dilantik ini? Jadi gini, kami ini selalu meletakkan persoalan itu pada kerangka optimisme yang tinggi. Kita yakin dengan jajaran direksi yang baru ini kemudian punya optimisme yang tinggi. Oleh karena itu kami juga meletakkan dasarnya itu. Karena kemudian ujinya nanti adalah pada saat pembahasan APBD pokok 2023. Perubahan belum. Karena perubahan ya mereka masih lakukan pembenahan. Saya sepakat dari Pak Dirov yang mengatakan bahwa susah memang kita menetapkan ini karena basically pendataan itu kalau pakai pendekatan statistik ya kita harus lakukan updating data terus. Ini kan masa datanya 10 tahun yang lalu yang dipakai. Jadi kami mendukung langkah yang Anda akan lakukan uji petik. Dari uji petik itu kemudian Anda bisa tentukan pola, cara dan tindakan yang Anda ambil. Artinya caranya tidak boleh dijajarkan semua titik-titik di sini. Iya, tidak bisa. Karena kan faktanya hari ini menurut penyampaian Pak Diros bahwa data yang dipakai, data 10 tahun yang lalu, bagaimana caranya menetapkan target pendapatan kita kalau data 10 tahun yang lalu? Maka cara yang terbaik adalah melakukan pendekatan statistik. Apa itu? Lakukan uji petik. Dari situ akan keluar potensinya sekaligus problem yang ada. Contoh misalkan satu titik parkir itu dikelola oleh lebih dari satu orang, berarti ada potensi loss di situ, loss pendapatan. Oke, silakan PD Parkir meramu mencari semua masalah, kemudian mencarikan jalan keluarnya. Karena kan ada orang yang hidup di situ. Tetapi kemudian orang yang hidup itu tidak memanfaatkan semuanya untuk kepentingan pribadinya. Karena ada negara, ada hak negara yang dikelola oleh perusahaan daerah, PD Parkir. Makanya sekali lagi saya katakan, silahkan jalan. Posisi DPR tidak berhadapan-hadapan dengan Anda. Posisi kami bergandengan tangan. Karena problem parkir ini sudah lama di Makassar. Saya ini mantan Prusda, jadi anggota DPR, saya di Prusda. Problem parkir itu dari tahun itu ke itu saja. Sekarang masih itu saja. Makanya kami menetapkan optimisme yang tinggi kepada rekan-rekan jajaran direksi yang baru. Dan kelihatan kan caranya, dia berani menyatakan bahwa penetapan target selama ini itu ketinggalan zaman karena base datanya itu 10 tahun yang lalu. Itu kan otokritik. Perlu update update yang dia akan lakukan kan di uji petik. Berarti ada semangat membangun yang kami enggak malu-malu nih ngakui nih. Kan harus berani dulu akui bahwa ada kesalahan. Dan kalau Anda sudah akui bahwa ada kesalahan, berarti Anda akan lakukan evaluasi perbaikan. Salah satu cara adalah uji petik. Setelah itu perbaikan sumber daya manusia. Posisi DPR, kita tidak berhadapan-hadapan. Posisi kami bergandengan tangan. Kalaupun kemudian dalam perjalanannya tidak didapatkan solusi, pasti kita akan menyampaikan opsi kepada pemerintah, dalam hal ini oleh kota sebagai owner. Pak, ini agak susah anak-anak ini bergerak. Kenapa? Ada potensi yang begitu besar, tapi ada oknum yang mainkan. Harus kerjasama dong, kita sama-sama hajar. Kan nggak bisa mereka mandiri kan? Karena kenapa? Ya dia harus melawan sebuah kekuatan yang besar misalkan. Tapi kalau ada DPR, ada owner, kita bersama bisa selesai lah. Kira-kira seperti itu. Jadi kita mendorong mereka untuk tetap bekerja. Terima kasih.